Terdengar suara di dekat Danau Jiangsu. So Yeda, tukang pijat di klub tepi danau. Nah, Tian Cui Xia, ibu dari Yeda. Yikan, ayah dari Yeda. Anakku. Ayah. Ibu. Saudara Ji, seorang bawahan di Jiangsu. Kak Ji, lu ada masalah sama gue. Sini lawan gue, lepasin orang tua gue. Teriak-teriak apa sih lo? 5 juta gue. Kapan lo mau bayar? Kak Ji, gue bakal balikin duit ini. Bebasin orang tua gue. Gue bakal gosokin punggung lu seumur hidup gue. Balikin aja duitnya, ya. Sialan. 10 kali reinkarnasi pom lo nggak bakal lunas. Gosok punggung gue seumur hidup juga nggak bakal cukup. Kak Ji, ampun, Kak. Lepasin ayah ibu gue. Gue masih harus ngurus mereka. Emang lo siapa? Lo pikir bisa nawar sama gue? Cuma ngurus mereka doang kan? Gue kirim sekeluarga lo bertiga. Langsung ke Afrika Selatan. Beres kan? Hahaha. Aku mohon. Jual saja kami, pasangan tua ini. Biarkan anakku pergi. Bu. nah. Lari cepat. Kami akan membayarmu kembali. Patuai. Ayah. Patuai. Gue hajar lo. Berani lo gebuk gue? Lo pikir lo siapa? Kak J. Gue minjem duit ini buat keluarga Fang. Fang ya bisa jadi saksinya. Fang ya? Halo. Nomor yang Anda tuju sedang nonaktif. Masih nggak ngerti juga. Tolong. Gue kasih waktu 8 hari lagi. Bawa potongan tubuh orang tua lo sebagai gantinya. Cuma 8 hari. Jangan, Kak J. Gue jual ginjal, jual darah juga boleh. Gue bakal balikin semua duitnya. Gue mohon, jangan apa-apain orang tua gue. Nah, anakku. Kak Ji, gimana sama 2 orang tua bangka itu? Apa yang harus dilakukan? Jual aja. Ayo pergi. Wenran. Xiaoran. Keluarga Fang. Kalau aja gue gak bohongin lu, gak bakal begini kan? Selamat tuan rumah, Anda telah terikat dengan sistem kebohongan menjadi kebenaran. Sistem awal punya 3 kesempatan untuk membuat kebohongan tuan rumah jadi kenyataan. Silakan periksa. Sakit. Untung gue masih hidup. Gue hampir mati jatuh. Tepatnya, tuan rumah sudah mati. Siapa? Siapa yang ngomong? Aku sistemmu. Membantumu balas dendam pada 4 penjahat. Silakan klik di sini, tuan rumah, untuk membaca instruksi. Sistem kebohongan jadi kenyataan. 3 kali sehari. Selama pihak lain gak percaya sama omongan host, itu dihitung sebagai kebohongan yang sukses. Lu bakal langsung dapet paket hadiah kebohongan jadi kenyataan. Sistem ini berlaku selama sebulan. Nge-extend umur host sebulan. Dan bantuin host balas dendam ke 4 iblis. 4 iblis? Siapa mereka? Orang-orang yang bunuh gue. Saat tuan rumah bertemu mereka, sistem akan memberi tuan rumah petunjuk. Aduh, gawat. Orang tua gue masih sama Kak Ji. Gue harus nyelamatin mereka. Yeda, kau baik-baik saja. Aku baru saja menelponmu, tapi tidak tersambung. Wenran, nona muda dari keluarga Wei. Aku dengar, rentenir itu telah mengejar paman dan bibi ke rumah mereka. Aku segera ke sana. Xiaoran, gue baik-baik aja. Gue gak punya waktu buat jelasin. Pinjemin mobil lu. Naik. Pabrik terbengkalai di sebelah barat kota. Tolong. Diam kalian semua.
Semprot mereka sampai basah kuyup. Kalau babi-babi ini nggak segar lagi, Film was translated gue and bakal serahkan narrated kepala by kalian Media. untuk ngejelasin ke Bos Kiantang. Xiaoran, tunggu di sini. Rentenir-rentenir itu ada di dalam. Tidak mungkin, aku ikut denganmu. Nurut aja. Kalau nanti gue kabur, lu lindungin gue di mobil. Lu udah bantu gue banget. Hai, Wenran, gue mohon sama lu. Boleh tidak? Dua babi tua nggak berguna. Ayah, Tuan rumah dapat menggunakan sistem kebohongan menjadi kebenaran. Selama pihak lain tidak percaya apa yang tuan rumah katakan, Anda akan segera menerima paket hadiah kebohongan menjadi kebenaran. baiklah. Kebohongan apa yang bisa gue omongin dia? Ayah, ibu, Ida, gue kesini buat nyelamatin kalian. Jangan bersuara. Lepaskan aku. Bos, wanita ini ada di luar, bertingkah mencurigakan. Ye, Cewek ini lumayan menarik. Ngeliat gue masih bilang, iya, hahau. lepaskan aku. Jelasin jujur-jujur. Kenapa lo datang ke sini? Bukan urusanmu. Wenran, Teman-teman, kita udah lama nggak senang-senang. Cewek ini datang sendiri ke depan pintu kita. Masa kita nggak menghiburnya? Ya, Berani kau menyentuhku. tapi kau terlihat cukup bersemangat. Aku tak sudi. Berani kau menyentuhku. Sebaiknya kau tanya, siapa aku? Bahkan jika kau adalah Tuhan sendiri. Terus kenapa? Hahaha. Hari ini, saya mau kamu. Kau wanitaku sekarang. Hahaha. Ayahku adalah Presiden Kamar Dagang Jiangsu, Wensu. Hahaha. Jika kau berani menyentuhku, aku pastikan kau takkan bisa hidup di Jiangsu. So, aku sangat takut. Putri Presiden Wen ingin menipu saya. Presiden Wen dan bosku kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Aku belum pernah mendengar dia menyebutkan punya anak perempuan. Aku hanya tahu dia punya anak laki-laki yang seorang jenderal. Wentin, Itu kakakku. aku meremehkan. Masih berpura-pura. Hari ini aku akan mencicipi Putri Presiden Wen dan melihat seperti apa dia. lepasin dia. Oh nah, kau belum mati. Kalau begitu aku akan membunuhmu hari ini. Tangkap dia. Tunggu dulu. Sampai di titik ini, gue cuma bisa coba sistem pamer itu. Gantungin harapan. Gue keturunan Ming Choi yang nggak mau mati. Mundur. Hahaha. Hanya kau. Tangan dan kakimu seperti orang cacat. Menyombongkan diri. Kau harus berlatih dulu. Tuan rumah berhasil berbohong, memperoleh Wing Chun Grandmaster. Berwarna-warni seperti daun di antara. Sistemnya beneran nyata. Mencoba menjadi Iron Man. Tapi Iron Man sudah mati. Sekarang aku akan mengantarmu menemuinya. Saudara-saudara, pemanasan. Ahai. Sialan. Ahai. Ahai. Ah ya, Ahai. 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 gue pergi sekarang. Ada yang keberatan? Ahai. Silakan, lanjutkan. Ahai. Yida, aku tak menyangka kau begitu terampil. Gue punya banyak jurus yang bakal gue tunjukin nanti. Ayo pergi. Hei, Bos Kian. Si bangkrut The Yeda film itu, was translated dia sudah and gila. narrated Datang by dengan M. pisau Media. menolak membayar. Ini bukan merampok. Ini menampar mukamu. Apa?
Berani-beraninya seseorang mengacak-acak tempatku. Anak buah. Bos, selidiki ini. Pengecut. Kian Kening, manajer umum di tepi danau. Aku ingin informasi dalam 5 menit. Cepat. Ya, Tuan. Tenang, Bos Chien. Bos Chien, tenanglah. Semua orang tahu kau kesayangan makan. Di geng makan ganas. Siapa yang berani macam-macam denganmu? Siapa yang berani macam-macam denganku? Bajingan itu. Bukan hanya dia berutang uang padaku, dia juga melukai anak buahku. Apa dia tidak menghormati aku? Kian Kening, sama sekali kami menemukan. Dia tunangan Fang Ya dari keluarga Fang, bekerja sebagai pelayan pemandian di pemandian Zheng Dahi. Keluarga Fang itu. Dan si brengsek itu kan? Bawa Fang Ya padaku. Ya, Tuan. Dokter, Berhenti. tolong biarin saya masuk. Selamatkan orang tua saya. Kami mendapat perintah dari keluarga Fang. Tidak ada anggota keluarga Ye yang diizinkan. Pergi. Perintah keluarga Fang. Apa itu Fang Ya? Tidak ada komentar. Keluarga Fang. Fang Ya. Siaran. Gue harus ke keluarga Fang. Orang tua gue. Bisa tolong jagain mereka. Aku mengerti. Jangan khawatir. Paman dan bibimu dalam penjagaanku. Fang Ya, putri muda keluarga Fang. Pelacur. Sok jual mahal dia ya. Bos Chien, apa salahku? Kau mau memukulku? Kalau begitu, lebih baik kau tanya. Tunanganmu. Tunangan. Aku tidak punya tunangan. Apa yang kau bicarakan? Lalu kenapa Yeda terus menyebut namamu? Maksudmu pecundang itu? Dia terus menggangguku. Bahkan meminjam dari lintah darat untuk pamer. Bagaimana mungkin aku ada hubungan dengannya? Kalau begitu, Yeda tidak ada hubungannya denganmu, benar? Tentu saja. Bos Chien, bagaimana mungkin aku ada hubungan dengan orang miskin seperti itu? Fang Ya, kau lebih baik mengatakan yang sebenarnya. Ingat ini. Keluargamu tidak ada apa-apanya, cuma kentut di mata bosku. Jangan main-main denganku. Dokter, bagaimana keadaan mereka? Penyakit nyonya. Tidak ada masalah besar. Dia hanya butuh istirahat lebih banyak. Tapi Tuan, Ada apa dengan paman? penyakit Tuan Ye. Aku khawatir aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kita bisa menemukan tabib Dewa Pertapa Fan, mungkin ada secerca harapan. Fang Ya, lu udah mutusin jalan hidup orang tua gue. Aku akan menjadi musuh bebuyutanmu. Penjahat pertama terdeteksi, hanya 74 meter darimu. Jadi, penjahat pertama sudah tiba. Villa Fang Ya. Oh, lihat siapa ini. Tahu, Di mana Fang Ya? katakan apa yang kau inginkan. Ya kami. Tidak ingin melihatmu. Kalau dia nggak mau, ya nggak mau. Demi siapa aku pinjam duit dari lintah darat? Hei. Jangan berani-berani memfitnah ya kami. Dia tidak pernah memintamu meminjam uang. Kau meminjam uang itu sendiri. Jadi, kau tidak. Enaknya kau sendiri. Kalau bukan, karena kau ikut campur. Bilang, kalau aku bantu keluarga Fangmu melewati masa sulit ini, kau akan biarkan Fang Ya menikah denganku. Kalau bukan karena itu, bagaimana aku bisa jatuh ke keadaan seperti sekarang? Kau orang malam. Bagaimana mungkin kau bisa menikahi ayah kami? Lihat dirimu di cermin. Seperti apa rupamu? Kau bahkan tidak mampu membayar mas kawin. Apa gunanya dirimu untuk menjadi pria simpanan? Omong kosong. Kembalikan uangku. Pulang apa? Uang yang jadi utang keluarga Fang padaku. Oh, uang yang kami pinjam darimu. Apa kau punya surat perjanjian hutang? Apa kau pikir ada yang akan mempercayaimu? Keluarga Fang kami besar dan berkuasa. Kami berhutang padamu, Yeda. The film was Benarkah? translated and Ini uang narrated untuk by menyelamatkan Ed hidupku. Media. Kembalikan padaku. Leluton, uang penyelamat nyawa. Apa urusanmu? Bajingan. Lebih cepat mati, lebih cepat lega. Kau. Apa? Bawa Fang Ya ke sini. Dasar sampah. Berani kau memukulku? Seseorang. Penjaga. Penjahat pertama terdeteksi, 74 meter darimu. Tolong. Keamanan. Bingung aja kalian semua. Bantu aku berdiri. Kalau begitu,
Hajar dia sampai babak belur. Yahoo. Ahai. Katakan padaku, di mana Fang ya? Jangan mendekat. Ibu, ada apa? Yeda, apa yang kau lakukan pada ibuku? Kau harus tanya pada dirimu sendiri, apa yang kau lakukan pada orang tuaku? Kau Yeda. Tuan Kian. Dia membuat kekacauan di rumah keluarga Fan kami. Tuan Kian, tolong kami. Tuan Chien, Anda harus membantuku, dapatkan keadilan untukku. Dasar sampah. Berani kau lukai anak buahku? Aku takkan puas. Sampai aku kirim kau ke Afrika Selatan. Akan kulumpuhkan kau hari ini. Wan. Yeda, mengingat kau menjilat sepatuku, aku akan memberimu peringatan ramah. Jika kau berlutut sekarang dan memohon belas kasihan Tuan Chien, kau mungkin hidup. Kalau tidak, seluruh keluargamu Ye akan mati hari ini. Kalau begitu, mari kita lihat. Apakah kau yang mati hari ini? Atau aku yang binasa? Dasar pemboros ruang. Di saat seperti ini, kau masih berani sesembar. Beraninya kau? Akan kucabut isi perutmu. Dan lihat seberapa besar nyalimu sebenarnya. Mengerikan. Kejam sekali, aku bahkan tak tega melihatnya. Ahai. 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 Bajingan, bagaimana kau bisa punya kekuatan monster seperti itu? Tuan Chien, apa kau baik-baik saja? Bocah tengik. Ku bilang, ya, kau berani memukulku? Saat bosku tiba nanti, dia akan lenyapkan seluruh keluargamu. Lalu, tahun depan di hari yang sama, akan jadi hari kematianmu. Tutup mulut kotormu, untuk saya. Kau. Kenapa kau membuat rumah sakit menolak merawat orang tuaku? Kau tak punya sebesar pun. Kau punya utang 5 juta. Apa hakmu pergi ke rumah sakit? Keluarga Feng tidak melakukan pekerjaan amal. Siapa bilang aku nggak punya uang? Aku punya 10 juta sekarang. Semoga mereka tidak mempercayaiku. Aku penasaran, apakah sistem ini akan benar-benar memberiku uang? Hahaha. Bahkan jika kau menjual dirimu untuk donor organ, kau tak akan dapat 10 juta. Betul. Saat kau mengumpulkan uang untuk keluargaku, dulu, kau menggadaikan semua yang kau miliki. Bagaimana mungkin kau punya uang sekarang? Kejam sekali. Omong kosong. Ketika Master Macan datang, dia akan mencabut setiap gigimu yang melontarkan omong kosong itu. Aku punya uang. Aku akan punya uang. Apa sistemnya error? Hah? Mimpi di siang bolong. Jika kau bayar sekarang, aku akan mengatur agar kau bertemu dokter terbaik segera. Tapi apa kau punya uangnya? Artinya, kau bahkan tak bisa mengeluarkan 1 sen pun. Jadi, kau menginginkannya secara gratis, keluar. Tunggu saja sampai kau harus ambil mayat orang tuamu. Hau. Hahaha. Diam. Uangnya sudah masuk rekening, 10 juta yuan. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa begini? Bagaimana dia bisa dapat uangnya secepat itu? Sekarang, bisakah kau obati orang tuaku? Yeda, gawat. Dokter keluarga, sudah memeriksa orang tuamu. Ibumu baik-baik saja, tapi kondisi ayahmu kritis. Hanya tabib Dewa Fang Xing yang bisa menyelamatkannya. Apa? Bukankah kau di kediaman Fang? Mohon kepada mereka. Di mana Fang Xiang? Peringatan, sistem mendeteksi. Penjahat berada 20 meter dari tuan rumah. Ada keributan apa di bawah? Selamat kepada tuan rumah karena telah menemukan penjahat besar pertama. Hadiah. 1 hak menyombongkan diri. Bapak tua terhormat, di hadapanmu ini adalah penjahat utamanya. Atau lebih tepatnya, apakah dia juga tabib Dewa Fang yang pensiun? Misi balas dendam diaktifkan. Benar-benar dia. Sistem, apa misi balas dendam terhadapnya? Buat penjahat melakukan hal-hal yang tidak ingin dia lakukan dan kehilangan hal-hal yang tidak ingin dia hilangkan. Ini akan menyelesaikan misi balas dendam. Sepertinya sekarang, aku hanya bisa membuatnya mengobati ayahku. Nah, apa yang kau lakukan di rumah kami? The Tabib film was Dewa Fang. translated and narrated Bisakah by Anda M. menyelamatkan Media. nyawa ayahku? Ayah, jangan bantu dia. Dia baru saja membuat keributan besar di rumah kita dan melukai ketua Cian. Tuan, kita tak bisa membiarkan ini begitu saja. Tuan, dia memukulku barusan. Dan kami juga. Kau membuat kekacauan di rumahku, mengobrak-abrik semuanya. Apa kau mencoba mengintimidasiku agar mau menyelamatkan ayahmu? Tabib Dewa Fang. Ada kesalahpahaman. Aku bisa menjelaskan semuanya padamu. Tapi ini darurat. Masalah hidup dan mati. Tolong. Cukup. Aku seorang dokter, bukan dermawan. Lagi pula, aku tabib nasional.
Aku hanya bertanggung jawab pada Jian Shou. Orang yang diselamatkan oleh bawahan saya, semuanya tokoh berpengaruh. Cuma kau layak mendapatkan bantuan tadit dewa ini. Omong kosong. Hahau, kau benar-benar anak berbakti. Ayahmu yang tak berguna sudah mati, ya sudahlah. Hidupnya tak ada gulanya bagi Jiangzhou. Dia tak bisa berkontribusi apa-apa. Lebih baik mati muda dan menghemat makanan Jiangzhou. Hau. Tabib Dewa Fan menyembuhkan yang sakit dan menyelamatkan yang sekarat. Bukankah itu tugas seorang dokter? Baiklah, begini saja. Akan kutunjukkan jalannya. Berlututlah sekarang juga. Dengan status geng kepala macanku, aku masih bisa membelamu. Tabib Dewa Fan. Jadi kau tidak mau? Baktimu cuma segitu. Hahaha. Kau tidak cukup berbakti. Berlutut dengan satu lutut, melamar. Dan kaki lainnya. Berlututlah padaku. Aku mohon. Tolong Tabib Dewa Fan, selamatkan ayahku. Kau pikir lututmu terbuat dari emas? Cuma dengan berlutut begini, kau ingin tuanku keluar dari masa pensiunnya. Mimpi saja terus. Ya, Yeda, apa ketulusannya hanya berlutut? Kau baru saja memukul manajer Xin, ibuku dan penjagaku. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Selama Tabib Dewa Fan bersedia membantu, aku akan menerima hukuman apapun. Hau. Sekarang kau mau menerima hukuman apapun? Kemana perginya kesombonganmu tadi? Qian Keming, aku sudah berlutut. Bukankah kau harus menepati janjimu? Kau bilang kau akan menepati janjimu. Apa aku harus menepati janjiku? Bukankah aku akan malu nanti? Jangan lupa, kamu masih berhutang padaku 5 juta. Bayar segera. Baiklah, aku akan bayar. 10 juta. Hahaha. Aku hanya berutang 5 juta padamu. Kenapa kau minta 10 juta? Kau pikir pinjam uang, tidak pakai bunga? Ku bilang 10 juta ya 10 juta. Apa? Tidak puas? Hahaha. Pembayaran Shuqian Bao, 10 juta. Aku sudah bayar uangnya. Aku juga sudah bayar bunganya. Bukankah kau harus membantuku sekarang? Ya. Aku bilang aku akan mempertimbangkannya. Sekarang sudah kupertimbangkan. Tidak. Hahaha. Qian Keming, kau terlalu semena-mena. Berlututlah, ini kediaman Vin. Manajer Qian adalah tamu terhormat kami. Dasar sampah. Beraninya kau tak sopan. Fang Ya, alasan aku berutang begitu banyak adalah karenamu. Itu kebodohanmu sendiri. Kau sendiri yang mengirim uang itu kepadaku. Aku menerimanya. Hanya untuk memberimu muka. Jangan berpikir aku berhutang budi padamu. Keluarga Fan, kalian keterlaluan. Tabib Dewa Fan, selama Anda bersedia menyelamatkan ayahku, aku bersedia melakukan apapun yang Anda minta. Bajingan kau sedang merencanakan sesuatu, kan mengemis pada tuanku. Kau baru saja memukulku. Ini benar-benar tak tahu malu. Bagaimana dia bisa memukul kalian semua? Sekarang balas pukulannya kalian semua. Cukup. Suruh dia kembali ke tempat asalnya. Tabib Fan, aku sudah melakukan semua yang kau minta. Kenapa kau masih tidak mau menyelamatkan ayahku? Orang tua ini belum pernah memintamu melakukan semua ini. Ayahku dulu hanya mengobati, pejabat tinggi dan bangsawan, bahkan letnan. Kepercayaan jenderal, membutuhkan perawatan ayahku. Bapakmu itu siapa? Orang tak dikenal, dia tak pantas. Kau, Menurut berita terbaru kami, Jenderal Wen Ting telah tiba dengan selamat di Jiangju. Jenderal. Benar, aku bisa sedikit menyombongkan diri. Jenderal Wen Ting yang baru saja kalian bicarakan, dia saudaraku. Dia kakakku. Hahaha. Bocah rambut kuning. Kau membuat orang tua ini tertawa. Kau dan General berbeda dunia. Kau mungkin belum pernah bertemu dengannya. The film was Apalagi saling memanggil translated saudara. and narrated by M Media. Yeda, apa kau sudah gila? Kau bahkan berani bercanda tentang jenderal? Beraninya kau bercanda tentang jenderal? Bahkan tuan kami belum pernah bertemu jenderal berkali-kali. Bocah ingusan sepertimu pantas kenal jenderal? Itu Jenderal Jiangzhou. Kenapa kau tak kencing dulu dan lihat? Seperti apa rupamu? Apa statusmu? Tuan rumah berhasil berbohong, memperoleh hubungan persaudaraan dengan Jenderal Wen Ting dari Jiangju, mendapatkan koneksi persaudaraan dengan Wen Ting. Wen Ting sedang dalam perjalanan. Bagus. Hei, suara apa itu? Siapa itu?
Kau siapa? Saya asisten Jenderal Wenting. Nama saya Zhu Somping. Jenderal Wenting menerima kabar bahwa sepupu jauhnya ada di sini. Ini aku. Mustahil. Asisten Zhu, kau tak kenal anak ini? Aku yang paling kenal dia. Keluarganya 3 generasi, adalah petani. Dan kamu masih berhutang padaku 5 juta. Bagaimana mungkin dia ada hubungannya dengan Jenderal? Ya, Asisten Zhu, kalau kau benar-benar ingin tahu siapa saudara Jenderal, kurasa kemungkinan besar adalah Bos Kian. Ahai, Maman. Dilihat dari penampilannya saja, pria ini dan Jenderal Wen memiliki kemiripan yang lebih besar. Aku tak percaya. Aku ternyata adik Jenderal. Hahaha. Aku saudara jenderal. Asisten Su, jangan dengarkan omong kosong mereka. Tapi, kenapa aku harus mempercayaimu? Saya. Kau kodok. Yang menelan hati makan tutul. Kau benar-benar ingin mengaku sebagai kerabat jenderal? Hayalan tingkat tinggi. Ini kediaman Fam. Kalau kau mau gila, pergi sana. Maman, kita punya tamu terhormat. Aku sungguh tidak bisa membiarkanmu tinggal. Keamanan, bawa dia keluar. Tabib Dewa Fan, Anda belum setuju untuk Menyelamatkan ayahku. Berhenti. Jenderal, aku menemukan saudaramu. Itu dia. Salam Jenderal Wen. Namaku Kian Kamin. Aku selalu mengagumimu. Halo, kau bukan Yeda. Saya. Sudah kubilang. Aku saudara jenderal. Jadi kau, sepupu jauhku yang telah lama hilang. Siapa yang memukulimu seperti ini? Aku awalnya datang untuk meminta Tabib Dewa Fang untuk menyelamatkan ayahku, tapi tak disangka. Mereka memukulku dan menolak membantu. Yeda, jangan berani-beraninya kau memfitnahku. Jelas-jelas kau yang memukul ibuku duluan. Memang aku yang pukul duluan, tapi kau membuatku menanggung utang 5 juta. Kalian yang mulai berlaku curang. Begitu. Tabib Dewa Fan, mengapa keluargamu bertindak begitu tidak adil? Masalah hutang ini murni kesalahpahaman. Saya adalah tabib kekaisaran, dan saya belum menerima perintah Anda. Saya tidak berani mengobati orang lain tanpa itu. Bajingan, katakan saja padaku, para prajurit Jiangzhou, siapa yang harus mereka lindungi? Rakyat, Lalu ketika rakyat dalam kesulitan, mengapa kau tidak membantu? Ini benar-benar terbalik. ya, ajaran jenderal diterima dengan baik. Aku pasti akan membantu. Dan kau? Kian Kemin, Kak, aku. Mengapa kau menyamar? Sebagai saudaraku tanpa alasan, kau berani menjalankan riba. Jenderal Wen, aku tahu aku salah. Ampun, ampun. Bayar dulu uangnya. Juga. Somping. Lemparkan dia ke penjara neraka. Apa? Penjara Inferno? Tidak. Jangan, bukan aku. Yeda, kau kan adik Jenderal Wen. Tolonglah. Kenapa aku harus membantumu? Saudara Ye, aku salah. Aku tahu aku salah. Aku buta. Aku menilai buku dari sampulnya. Beri aku kesempatan lagi. Anggap saja, aku kentut dan biarkan aku pergi. Menerima 15 juta di Shuqianbao. Baiklah. Tambahan. Kecil ini, anggap saja sebagai tanda kecil. Penghormatanku. Tolong lepaskan aku. Tolong. Nang, gitu dong. Kayak manusia. Mastin. Udah lad, ikhlasin aja. Ahai. Sakit sekali. Jangan khawatir, Yeda. Fang Xiang akan membantumu. Dia tidak akan berani melanggar perintahku. Fang Xiang, datanglah ke rumah sakit Fangji besok. Ya, Terima kasih, Mastin. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Kali ini terutama karena urusan keluarga. Aku akan mentraktirmu makan malam di lain hari. Yo Mastin, aku anterin keluar ya. Ayah, Yeda datang ke rumah kita dan membuat keributan besar. Dia bahkan memukul ibu, dan dia memaksamu untuk mengobati ayahnya. Apa kau benar-benar akan mengobati ayahnya? apakah aku mengobatinya atau tidak? The film was Itu satu hal. translated Tapi apakah dia and hidup atau narrated mati? by M. Itu urusan Media. yang sama sekali berbeda. Cukur rambut Jill, kau kelihatan segar. Kau akhirnya kembali, Yeda. Xiaoran. Orang tuaku. Tidak, bukan seperti itu. Aku hanya melihat kau pergi begitu lama, tanpa kabar. Aku khawatir. Khawatir kau kesulitan di keluarga Fang. Gak apa-apa, aku baik-baik aja. Antarin aku ketemu orang tuaku. Oh iya, udah nemu tabib. Benar. Bibi baik-baik saja. Dia hanya perlu istirahat. Tapi paman masih belum bangun. Jangan khawatir, aku udah minta tolong tabib Dewa Fan. Besok dia bakal datang nyelamatin ayah. Baiklah. Ayo pergi. Keesokan harinya. Tabib Dewa Fang, tolong ikuti aku.
Gimana pastinya? Sepertinya aku udah memenuhi syarat pertama balas dendamku, memaksanya melakukan sesuatu yang gak mau dia lakuin. Dia tidak sakit. Dia diracun. Dan racun ini sudah mendarah daging. Jika kita tidak menemukan penawarnya dalam 3 hari, dia takkan selamat. Terus penawarnya mana? Bagaimana aku tahu? Kau kan tabib dewa, masa gak tahu? Meskipun aku seorang tabib dewa, ada ribuan racun di dunia. Beberapa racun bahkan tidak memiliki catatan. Bahkan aku tidak bisa menyembuhkan semua racun. Aku bukan dewa. Kurasa kau sengaja, gak mau ngobatin dia beneran. Maaf, kalau kau bersikeras berpikir seperti itu, tidak ada yang bisa kulakukan. Tukang obat gadungan, gak punya integritas, gak punya etika medis. Aku hanya tidak bisa menyelamatkan ayahmu. Dan sekarang aku tidak punya etika medis. Kalian orang-orang rendahan selalu menggunakan trik semacam ini untuk memaksaku. Kakek tua ini, kayaknya aku harus pakai sistem lagi. Berhubung kau gak mau ngelakuinnya, aku cari jalan sendiri. Saya menguasai ilmu medis tercanggih di dunia. Deteksi gagal. Keinginan tuan rumah tidak jelas. Sistem tidak dapat memenuhi keinginan tuan rumah. Apa? Kenapa lidahmu tertelan kucing? Lanjutkan, Yeda. Kau tidak membeku karena ayahmu tidak bisa diselamatkan. Dan bila kau sudah kehilangan akal, ya? Jadi gitu toh. Aku cuma mau ngasih kakek Fang kesempatan buat tobat. Buat nemuin lagi etika medisnya. Gak nyangka kakek Fang gak ngehargain itu. Kelakuannya memalukan di usia senjanya. Serigala berbulu domba, gak pantas menyandang gelar itu. Jadi aku gak punya pilihan lain selain ngungkapin kalau aku keturunan Raja Obat. Ini beneran. Bajingan kau. Beraninya kau mengkritikku. Raja Obat hanyalah legenda. Kau bahkan tidak memiliki secuil pun keahlian medis. Tuan rumah berhasil berbohong, menguasai semua keterampilan medis dan 1 set jarum emas. Dari Raja Obat Abadi legendaris, Tiguaile, semua keterampilan medis dan 1 set jarum emas. Silakan periksa, tuan rumah. Tabib Dewa Fan, berani taruhan sama aku? Kalau aku tahu teknik Raja Obat, kau kasih tahu aku racun apa yang diderita ayahku selama ini. Meski aku udah dapat ilmu medis ini, aku masih buta soal racun. Kayaknya aku masih harus ngandelin dia buat ini. Baiklah. Dan bagaimana jika kau tidak melakukannya? Lalu bagaimana? Nih 1 juta. Aku kasih ke kau pakai 2 tangan. Baik, jika kau tahu teknik Raja Obat, aku akan memberitahumu racun apa yang dimiliki ayahmu. Yeda, kau ternyata bisa membaca denyut nadi. Kenapa aku tidak tahu? Banyak yang kau gak tahu. Gak bagus. Tanda-tanda hidupnya melemah. Yeda, bagaimana keadaan pamanku? Dia baik-baik aja untuk saat ini, tapi dia udah pasti kena racun. Tapi racun apa? Aku belum tahu. Buta tinggi. Kau benar-benar tahu cara menggunakan teknik penyegelan jarum emas. Tabib Dewa Fan, sekarang kau harus kasih tahu aku, racun apa yang diderita ayahku. Aku perlu melihatnya lagi. Ini benar-benar teknik penyegelan jarum emas. Bagaimana kau mempelajarinya? Teknik rahasia Raja Obat. Kasih tahu aku dulu. Racun apa yang diderita ayahku, baru aku pertimbangin buat kasih tahu kau. Racunnya disebut air setengah bulan. Mereka yang terkena racun ini paling lama bisa hidup selama 2 minggu. Dan satu-satunya penawarnya adalah bahan obat yang sangat langka. Kulit kodok putih. Kulit kodok putih. Kau tahu di mana itu? Katakan padaku dulu. Bagaimana kau mempelajarinya? Teknik penyegelan jarum emas. Aku gak bisa ngasih tahu dia soal sistem, soal kulit kodok putih. Aku juga bisa pakai sistem buat nyarinya. Aku udah mutusin. Aku gak bakal kasih tahu kau. Kau berani mempermainkanku, orang tua. Bagus. Tunggu saja untuk mengambil mayat ayahmu. Kau mengambil air setengah bulanku dan memberikannya kepada ayah Yeda sebagai subjek uji. Ya,
Tabib Dewa Fang, bukankah kau bilang racun ini perlu diuji pada seseorang yang tidak akan dipedulikan orang lain? Jika mereka mati, beberapa orang tua yang tidak berharga. Sekarang Yeda tidak bisa membayar kembali uangnya. Jadi menggunakan ayahnya sebagai subjek uji coba, sangatlah sempurna. Kerja bagus. Bravo. Meski aku pakai jarum emas buat nahan sementara penyebaran racunnya, tapi ayahku cuma punya waktu 7 hari lagi. Sistem. Bisa kasih aku kulit kodok putih. Deteksi gagal. Kulit kodok putih melampaui cakupan kognitif sistem. Yeda, apa yang kau gumamkan? Ke langit-langit. Aku lagi ngomong sama. Peringatan. Keberadaan sistem hanya boleh diketahui oleh tuan rumah. Begitu diketahui oleh siapapun selain tuan rumah, sistem akan menghilang. Dan tuan rumah akan mati. Apa kau mempertaruhkan nyawamu? Aku lagi mikir. Di mana nemuin kulit kodok putih ini? Fang Xian bilang cuma itu yang bisa nyelamatin ayahku. Hal ini sungguh belum pernah terdengar. Tapi Fang Ya rakus akan uang. Apa yang ayahnya ketahui? Mungkin dia bisa mengetahuinya juga. Sebaiknya minta bantuannya. Kau bilang padaku, bocah Pon Yeda itu memaksamu. Tidak hanya untuk tidak menagih hutang, tetapi juga kehilangan uang. Benar, Bos Yu. Anjing peliharaanku saja lebih berguna daripada kau. Pergi. Kembalikan uangku sekarang juga. Kalau tidak, kau bisa melupakan jabatanmu sebagai ketua aula. Keluar. Ketua aula. Sialan, kau berani muncul di sini? Ketua Qian, kami salah. Jangan marah lagi. Terakhir kali gara-gara kau, aku hampir dikirim ke penjara Inferno, dan sekarang bosmu menghajar aku. Aku tak mencarimu untuk itu. Dan kau berani muncul sendiri? Ketua Qian. Saudara Qian. Demi aku, yang melayanimu malam itu, bebaskan saja keluarga Feng. Kau ingin aku melepaskannya? Bukankah apa yang terjadi padaku setelah membantumu sudah cukup menyedihkan? Kepalaku masih bengkak. Ini semua salah Yeda. Dia yang melukaimu. Bukan keluarga Feng kami. Dendam ada sumbernya, hutang ada pemiliknya. Jika kau ingin balas dendam, kau harus mengejar Yeda. Saya. Yeda. Dengar. Fang Ya, kau tahu di mana nemuin kulit kodok putih? Suruh dia kemari kalau dia tahu. Aku tahu. Di mana? Di Starika TV. Kali ini, aku pastikan dia takkan pergi hidup-hidup. Hahaha. Saudara Qian, aku akan segera memanggilnya ke sini. Bisakah kau lepaskan keluarga Feng? Tentu. Kecuali kalau aku sedang senang. Kau harus melakukan sesuatu. Hahaha. Asal kau bicara. Aku bersedia melakukan apa saja. The Kecuali film kau was di depan orang-orang translated ini. and narrated by M Media. Memberiku kesenangan. Baiklah. Hahaha. Ayo. Hahaha. Fang Ya, kau ngapain? Biarkan dia. Lanjutkan. Kenapa kau ngelakuin ini? Kau bahkan tak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, dan kau mencemaskannya. Qian Keming. Jangan lupa, aku kakaknya Wen Ting. Saudara. Kalau begitu awasi dia. Entah kau hidup atau mati sekarang. Qian Keming. Berani nembak? Ku kasih tahu ya. Aku anti peluru. Sejujurnya, aku agak ragu untuk membunuhmu. Tapi bagaimana kalau aku membunuhnya? Yeda, selamatkan aku. Qian Keming. Kau mau apa? Uangnya. Atau aku akan membunuhnya. Baiklah. Aku bisa kasih kau uangnya. Tapi kau harus turunin pistolnya. Tentu saja. Ayo. Hau. 15 juta dibayar melalui Shuqian Bao. Ini dia 15 juta penuh.
Bolehkah aku membawanya sekarang? Tentu. Dia cuma jalan. Bawa dia pulang kalau begitu. Kalau saja aku tidak begitu butuh kulit kodok putih, aku takkan membiarkannya lolos begitu mudah. Biarkan dia pergi. Fang ya, sekarang kau bisa memberitahuku, di mana kulit kodok putih itu? Yeda. Aku tidak bermaksud memperlakukanmu seperti itu sebelumnya. Aku menyesal. Maafkan aku sudah punya siauran sekarang. Kau benar-benar tidak menginginkanku lagi. Maaf. Bisakah kau memberitahuku, di mana kulit kodok putih itu? Entahlah. Kau tidak tahu? Lalu kenapa kau memanggilku ke sini? Cian Keming menyuruhku. Apa kau belum pernah mendengar ayahmu menyebutkannya tentang kulit kodok putih? Tidak juga. Ayahku biasanya menyimpan ramuan paling berharganya di rumah sakit Fangji. Tapi aku tak tahu persis di mana. Baik. Rumah sakit Fangji. Bagaimana keadaan ayah Jenderal Wen? Apakah kondisinya membaik? Tuan tua itu sakit parah. Kecuali kita menggunakan seni yang hilang dari jarum emas Raja Obat. Kalau tidak ada yang bisa kita lakukan. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Tidak ada pilihan lain sama sekali. Tidak ada sama sekali. Aliran energinya terbalik. 5 organ dalamnya terbakar. Dia benar-benar di luar bantuan pengobatan. Aku kenal seseorang yang tahu jarum emas Raja Obat. Tabib Dewa Fang. Yeda. Apa yang kau lakukan di sini? Aku butuh kulit kodok putih. Kudengar kau memilikinya. Bawa kulit kodok putih. Aku sudah menghabiskannya. Aku tahu di mana kulit kodok putih berada. Tapi aku tidak bisa begitu saja memberitahumu secara gratis, dan Katakan apa yang kau ingin aku lakukan. kau gunakan jarum emas Raja Obat untuk menyembuhkan penyakit tuan tua ini. Dan aku akan memberitahumu di mana kulit kodok putih berada. Kau tak bisa membohongiku. Hafal, Fang Seng, tabib Dewa Jiansu yang terkenal. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Baiklah. Jadi, Dekan, apakah dia benar-benar di rumah Mas Raja Obat? Melihatnya seperti ini, sangat mudah. Bagaimana mungkin dia tahu teknik rahasia seperti itu, meskipun aku tidak mau mengakuinya? Dia memang mengetahuinya. Kita lihat saja nanti. akupunturnya sudah selesai. Biarkan dia istirahat sebentar, dan dia akan bangun. Dan untuk beberapa hari ke depan, setiap hari gunakan potongan seukuran ibu jari dari ginseng dan astragalus untuk memulihkan energinya. Dia akan segera pulih. Sulit dipercaya. Kondisi tuan The tua itu film was telah membaik translated dalam and waktu sesingkat itu. narrated by M Media. Sekarang, bisakah kau memberitahuku di mana kulit kodok putih itu? Tentu saja. Menurut legenda, bahwa kulit kodok putih ditemukan di tanah beku, jauh di bawah tanah. Pergilah dari Terima kasih banyak. Dekan. Bagaimana kau bisa memberitahunya semudah itu bahwa kulit kodok putih ada di tanah beku? Apa kau tahu di mana tanah beku ini berada? Aku tidak tahu. Di tikungan utara perbatasan utara. Apa? Utara perbatasan utara. Lalu bagaimana mungkin dia mendapatkannya dalam 7 hari? Aku hanya perlu memberitahunya di mana kulit kodok putih berada. Mengenai apakah dia bisa mendapatkannya tepat waktu. Itu masalahnya. Payah. Apa? Perbatasan utara. Pergi dan pulang. Pasti tak bisa dilakukan dalam 7 hari. Aku telah ditipu oleh Fang Xian. Tabib Dewa Fang, bagaimana keadaan ayahku? Dengan tabib Dewa Fang di sini, Jenderal, Anda bisa tenang. Tuan tua itu sekarang aman dan sehat. Tabib Dewa Fang, aku sungguh berterima kasih. Emas murni ini
Ditandatangani langsung. Medali tabib dewa nomor 1 Jiangzhou adalah milikmu. Aku tak pantas menerima ini. Aku tak pantas. Kau telah menyelamatkan ayahku. Hadiah apapun pantas kau dapatkan. Fang Xian, bajingan tua kau. Kau berani menipuku. Kulit kodok putih ada di perbatasan utara. Aku tak bisa mendapatkannya dalam 7 hari. Saudara Ye, apa yang kau bicarakan? Ada apa ini? Dia menipuku dengan mengatakan bahwa selama aku menyembuhkan orang tua yang terbaring di tempat tidur ini, dia akan memberitahuku di mana kulit kodok putih itu. Omong kosong. Kau bocah. Kau tak punya sedikit pun keahlian medis. Pak Tuawan jelas disembuhkan olehku. Lebih lanjut, keberadaan kulit kodok putih sudah aku katakan padamu. Kau tidak pergi mengambilnya, dan sekarang kau menyalahkanku. Kau tahu betul ayahku hanya punya waktu 7 hari lagi, namun kau mengirimku ke perbatasan utara. Jelas-jelas kau mempermainkanku. Jangan berani. Baiklah. Saudara Ye, kau menyelamatkan ayahku. Ini ayahmu. Ya. Kemarin ayahku tiba-tiba jatuh sakit, dan itulah mengapa kami datang ke rumah sakit Fangji ini. Jenderal, aku bersumpah demi karirku. Direktur Fang menyembuhkan Pak Tuawan. Direktur Fang lah yang menyembuhkannya. Saya. Dasar bedebah munafik, Pak Tuawan. Jelas-jelas akulah yang menyembuhkannya dengan akupunktur, dengan mengorbankan kesejahteraanku sendiri. Omong kosong. Kau memanfaatkan posisimu sebagai kerabat jauh jenderal untuk mengoceh seperti itu. Dan kau bahkan menuduhku berbohong. Jenderal, orang seperti ini tak pantas jadi saudaramu. Jenderal, jangan percaya mereka. Tuan-tuan, karena kalian berdua mengaku telah menyembuhkan ayahku, apa kalian punya bukti? Aku bisa membuktikan kemampuanku. Os, lalu bagaimana kau akan membuktikannya? Dengan menyembuhkan Pak Tuawan, aku menggunakan rahasia, teknik jarum emas yang diturunkan dari Raja Obat. Aku bisa membuktikan, aku tahu teknik rahasia ini. Tabib Dewa Fang, bisakah kau? Ini, memang. Tentu saja aku bisa. Bagaimana kau ingin bersaing? Kalau begitu, mari kita gunakan tubuhnya sebagai percobaan. Kita akan melakukan akupunktur. Direktur, teknik akupunkturku. Apa kau tidak mempercayainya? Baiklah, aku akan bertanding denganmu. Holmes, Jenderal ada di sini. Aku tak bisa kalah dalam taruhan ini. Jika aku menang, posisi direktur berikutnya adalah milikmu. Mengerti? Bagus. Aku bersedia menawarkan tubuhku untuk uji akupunktur. dengan satu jarum ini, separuh tubuhmu akan mati rasa dan tak bisa bergerak. Mustahil. Aku akan bergerak sekarang dan menunjukkan padamu. Bagaimana? Tabib Dewa Fang, giliranmu. Separuh tubuhnya memang terblokir dan lumpuh total. Aku perlu melihat titik akupunktur mana yang harus ditargetkan untuk memulihkan ini. Paham? Aku bisa bergerak sekarang. Hei, lihat. Hei. Ah, kau sebut itu sembur. Tabib Dewa Fang, sepertinya beliau belum sepenuhnya pulih. Jika kau tidak punya metode lain, kau kalah dalam babak ini. Tidak, Jenderal, Anda tidak mengerti. Jenderal, lihat, Anda tidak mengerti. Akupunktur anak ini berbahaya. Dengan satu jarum, dia memblokir tubuh wakil direktur. Ditusuk dengan parah, aku akhirnya berhasil membuat wakil presiden bergerak. Tapi, untuk membuatnya sepenuhnya bergerak dan sehat, akan membutuhkan waktu 1 bulan untuk pemulihan. Bagaimana kalau aku bisa menyembuhkannya dengan satu jarum? Kau memoceh lagi. Penyakit mudah didapat, tapi sulit disembuhkan. Kau akan melumpuhkan wakil presiden dengan satu jarum. Aku berani bilang, kau sama sekali tidak bisa menyembuhkannya dengan satu jarum. Tentu saja aku bisa. Dasar bodoh. Bahkan jika kau bisa menyembuhkanku, aku tidak akan menunjukkannya. Mari kita lihat bagaimana kau menang. Wakil presiden, bisakah kau bergerak sekarang? Aduh, aku masih tak bisa bergerak. Ini bahkan lebih buruk daripada saat Presiden Fan menusukku dengan jarum. Sepertinya babak ini dimenangkan oleh Presiden Fan. Wakil presiden, cobalah gunakan separuh tubuhmu yang bisa kau gerakkan sebelumnya. Cobalah. Berhenti bergerak. Sepertinya hasilnya sudah jelas sekarang. Oh tidak, aku lupa aku tak bisa menggerakkan lengan kiriku.
Kau masih berani bilang, aku tidak menyembuhkan lenganmu? General, tolong izinkan aku menjelaskan. Jelaskan apa? Fang Sheng, tak hanya kemampuan medismu kurang, tapi kau berani menipuku. Kau sungguh berani. Aku telah difitnah. General, tolong selidiki. Selidiki, aku melihatnya dengan jelas. Aku punturmu, lebih rendah daripada saudara Yedan. Kau berani menyembunyikan kebenaran dan mengklaim jasanya. Sepertinya gelar tabib nasionalmu harus dicabut. Tidak, General. Aku telah mendedikasikan hidupku untuk mengabdi pada Jian Shou. Ini hanya kesalahan kecil. Mohon bermurah hati. Dan maafkan aku sekali ini saja. Ini bukan cuma tidak etis. Kau tahu ayahku hanya punya waktu 7 hari lagi. Namun kau mengirimku ke perbatasan utara. Kau memperlakukan nyawa manusia seperti rumput. Apakah ini perilaku seorang tabib nasional? General, aku salah. Tapi penyakit ayahnya benar-benar rumit. Tanpa kulit kodok putih, aku juga tak berdaya. Bagaimanapun, penipuanmu adalah fakta. Sebagai tabib nasional, kau tidak punya integritas, mengklaim jasa dengan arogan. Dengan ini, kukbut gelarmu sebagai tabib nasional. Apa? Tabib Dewa Fan. Kau bukan lagi tabib nasional. Dan rumah sakit Fangji ini, sebelumnya milik tabib nasional, sekarang akan dikelola oleh saudara Ye. Saudara Ye, tentang penyakit ayahku, tolong berikan yang terbaik. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Rumah sakit yang susah payah aku bangun selama bertahun-tahun, sekarang diserahkan. Cukup. Kau sekarang tidak punya hak untuk tetap di sini. General, saya... Tetua Fan, silakan pergi. Saudara Ye, aku akan memberitahu penguasa negeri untuk menganugerahkan segel tabib nasional kepadamu. Baiklah, Kak Ting. Lagi pula kita saudara. Hai Direktur Ye. Sungguh fantastis bahwa Anda dapat mengambil alih rumah sakit ini. Padahal, aku terpaksa melakukan semua yang kulakukan tadi. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, hubungi saja. Aku tak lupa bagaimana kau mempermainkanku tadi. Aku dipaksa oleh kakek tua ini untuk melakukan semuanya. Kakek tua ini biasanya sok berkuasa atas semua orang di rumah sakit ini. Aku benar-benar tak bisa melawan. Apa sebenarnya yang dilakukan Fang Shen? Bajingan tua ini menjilat mereka yang berkuasa. Pasien biasa yang masuk rumah sakit ini diperas habis-habis agen, lalu dibiarkan tanpa perawatan. Dia bahkan akan mengklaim pasien itu sendiri kehabisan uang. Jadi, situasi keuangan rumah sakit ini terus menurun. Semakin memburuk. Pada kenyataannya rumah sakit ini sekarang hanyalah cangkang kosong. Pantas saja keluarga Fang sudah jatuh begitu rendah, sampai mereka butuh aku meminjamkan uang untuk melewati kesulitan mereka. Ternyata hati nurani mereka sudah busuk. Direktur Ye, aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan di masa lalu. Aku harap Anda bisa memberiku kesempatan untuk praktik kedokteran dengan benar di masa mendatang untuk menebus kesalahan yang The telah film kubuat. was Melihat translated sikapmu and begitu tulus, narrated by aku takkan M. mengganggu Media. posisimu sebagai wakil direktur untuk saat ini. Tapi kau harus memberitahuku. Ada kulit kodok putih di sini? Aku dengar bahwa kakek tua ini mengumpulkan kulit kodok putih. Seharusnya ada di brankas pribadinya. Tapi orang biasa tidak bisa masuk. Kuncinya ada di tangannya. Oh, tidak. Di mana Fang Shen sekarang? Dia seharusnya ada di kantor direktur, mengemasi barang-barangnya. Tabib Nasional General Wen Yeda. Tabib Nasional. Kau. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Ini semua karenamu. Aku dipecat. Ini karena kau sendiri. Saat di posisi tinggi, tidak melakukan pekerjaanmu dengan benar. Kau bahkan tak paham prinsip yang bocah kecil pun tahu. Apa kau tak punya kesadaran? Paul, jika kau tidak bertindak begitu keterlaluan hari itu, General Wen tidak akan datang ke keluarga Fanku. Dan aku tidak akan dipecat. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu sendiri. Tapi kalau kau memberiku kulit kodok putih, mungkin aku bisa pertimbangkan untuk mempertahankan posisimu di rumah sakit ini. Apa kau ingin tahu di mana kulit kodok putih? Baiklah. Mari kita bicara hari ini. Di mana kulit kodok putih itu? Tanyakan pada Raja Neraka. Apa yang kau lakukan? Apa? Tidak bisakah kau tahu?
Aku akan membunuhmu. Gila kau. Apa kau tak tahu kalau membunuh itu melanggar hukum? Melawan hukum. Selama aku melakukannya diam-diam, membunuhmu. Lalu membuang mayatmu agar dibedah mahasiswa. Siapa yang tahu bagaimana kau mati? Surat kematianmu akan kutulis sendiri. Jangan gegabah. Kalau kau bunuh aku, apa untungnya bagimu? Dengan membunuhmu, aku tetap menjadi tabib terbaik Jianzhou. Sempurna, ayahmu yang sekarang akan ditemani dalam perjalanan ke mata air kuning. Hai, aku sangat baik padamu. Sinting ya? Ya, aku memang. Menyembuhkan orang sakit, itu tidak memuaskan seperti menjadi kaya. Kau menghalangi jalanku menuju kekayaan, kematianmu tidaklah berarti. Siapa sangka? Tabib Dewa Jiangsu yang terhormat. Ternyata bajingan serakah. Simpan kata-kata itu untuk Raja Neraka di dunia bawah. Kenapa pintunya dikunci? Tidak ada gunanya. Aku sudah mengunci pintunya. Bajingan, aku tak percaya. Aku akan mati di sini hari ini. Hai. Kakek tua bangka. Apa kau tahu pepatah bijak? Penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Oh. Rasakan ini. Dengan jarum aku punturmu. Aku sudah menyegel titik Baihuimu, titik Kiai dan Fang Chimu. Dengan jarum jatuh. Oh, masih berdiri. Baiklah. Rasakan ini. Titik Yamanmu kini tersegel. Titik Kiihaimu juga tersegel. Jatuh. Al. Hampir saja. Selamat, tuan rumah. Anda telah mengalahkan penjahat pertama Anda. Hadiah, 1 kebohongan tambahan. Artinya, aku sekarang punya 2 kesempatan untuk membuat kebohongan jadi kenyataan. Selamat, tuan rumah. Katakan, di mana kulit kodok putih? Katakan dan aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, kau akan lumpuh seumur hidup. Bahkan jika aku beritahu di mana kulit kodok putih itu, kau tidak akan mendapatkannya. Jangan mengulur waktu, katakan. Itu ada pada pemimpin Geng Hu yang ganas. Ben Ho. The film Tunggu. was translated Kau belum and membuka. narrated by M Media. Segel jarum emas. Apa kau tidak ingin tahu mengapa ayahmu diracuni begitu parah? Katakan padaku, apa yang terjadi? Buka segelnya. Dan aku akan memberitahumu. Ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Masalah ini harus dimulai dari 3 bulan yang lalu. Tabib Fang, aku mendapatkan harta karun. Dan aku ingin kau menilainya untukku. Kulit kodok putih ini, menurut legenda, hanya ada di tanah terdingin. Bahan obat paling berharga di dunia. Hahaha. Tabib Val, mata jelimu mengesankan. Benar-benar sesuai reputasimu. Aku ingin tahu mengapa pemimpin Jin menunjukkan ini padaku. Apa maksudmu? Baiklah. Langsung saja. Tabib Fang. Aku butuh racun. Yang bisa membunuh seseorang dalam 2 minggu. Racun mematikan. Bahwa aku telah menghabiskan hidupku untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Bagaimana mungkin aku menggunakan keahlian medis seumur hidupku untuk menciptakan racun mematikan? Tabib Fang, jangan cepat menolak. Tentu saja aku tidak akan memintamu membuat racun ini dengan cuma-cuma. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan cuma-cuma. Setelah selesai, aku akan memberimu segini. Bah,
Bagaimana mungkin aku merendahkan diri hanya untuk 5 juta? Tabib Fang, sepertinya kau meremehkan geng macan ganas kami. Kau terlalu meremehkan kami. Jumlah kecil seperti 5 juta adalah sesuatu yang bahkan tak bisa kuhasilkan sendiri. 50 juta maksudmu, Bang Diego? Hahau. Aku akan memberimu 500 juta. Lalu bagaimana ayahku bisa keracunan? Setelah racunnya jadi, tentu saja kita perlu mencobanya pada seseorang. Usia ayahmu kebetulan mirip dengan target. Jadi Kian Kaming menggunakan ayahmu sebagai kelinci percobaan. Kau tabib terkenal. Kenapa kau setuju membuat racun sejahat itu untuknya? Jika aku tidak setuju, mungkin aku takkan hidup sampai hari ini. Aku menyelamatkan hidupku dan mendapatkan 500 juta. Kenapa aku harus menolak? Itu bukan alasan bagimu untuk meninggalkan moralmu. Urusanku, bukan urusanmu. Jika kau ingin kulit kodok putih untuk menyembuhkan racun ayahmu, kau harus pergi ke Genhu Ganas. Soal bisa kau dapatkan atau tidak, Pulse, itu tergantung kemampuanmu. Di mana Genhu Ganas? Kian Kaming adalah pemimpin di Genhu Ganas. Kau bisa bertanya padanya. Kian Kaming. Fang Ya. Fang Ya. Apa kau tahu di mana Genhu Ganas berada? Tepi danau? Tempatmu dulu memandikan orang. Sebenarnya di Lakeset. Bos Hu, apakah ini cukup? Tidak. Kau baru melakukan hal kecil ini. Dan kau sudah mengklaimnya. Bos Hu terlalu baik padamu. Maafkan aku. Bos Hu, aku salah. Baiklah. Aku akan mengabaikan pelanggaran keluargamu untuk saat ini. Aku akan sementara mengabaikan kesalahan keluargamu. Setelah kita berurusan dengan masalah Yeda ini. Yang mulia, baru-baru ini aku menjadi target percobaan pembunuhan. Apa? Jinderang, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Untungnya Tabib Ye telah memperingatkanku sebelumnya. Jadi aku selamat. Tabib Kerajaan Ye, aku akan memberimu penghargaan tertinggi atas jasamu ini. Anda terlalu baik, Yang Mulia. Jenderal Ye. Ini. Siapa kedua orang ini? Mereka mencoba membunuhku. Itu tuduhan palsu, Yang Mulia. Aku tidak bermaksud membunuh sang jenderang. Semua ini adalah perbuatan Meng Hu. Dia melakukannya di belakangku. Ini. Penasihat kerajaan. Ada apa gerangan? Begini Yang Mulia. Meng Hu adalah temanku. Dia tahu bahwa aku memiliki perbedaan pendapat politik dengan sang jenderang. Untuk menjilatku, dia diam-diam mencoba membunuh sang jenderang. Sungguh keji. Aku tak tahu apa-apa tentang ini. Pembohong. Kau jelas dalang di balik semua ini. Kau yang menyuruh Meng Hu, lalu membunuhnya untuk membungkamnya. Kau memfitnahku. Apa buktinya? Apakah kau punya bukti? Untuk membuktikan aku yang memerintahkannya. Untuk membunuhnya. Jelas kau yang salah paham. Kau membalikkan hitam dan putih. Ya, tenanglah. Yang Mulia, aku paham. Aku memang salah kali ini. Aku baru mengetahuinya belakangan. Kematian tragis sang jenderang. Bahwa Meng Hu akan melakukan tindakan sekejam itu. Jadi tadi malam, dia bunuh diri karena rasa bersalah. Aku menanti hukuman Yang Mulia atas kesalahanku. Dengan kematian Meng Hu, benar-benar tak ada bukti yang tersisa. Mendengar penasihat kerajaan berkata demikian, sepertinya tidak ada kesalahan. Jenderal, Aku di sini. bagaimana menurutmu? Penasihat kerajaan dan aku selalu memiliki pandangan politik yang berbeda. Kali ini, penasihat kerajaan tidak melakukan sesuatu yang di luar batas. Aku juga tidak terlibat. Lebih baik membiarkan masalah besar memudar dan masalah kecil menghilang. Peringatan, seorang penjahat sedang mendekat. Pemimpin 4 penjahat besar, berjarak 40 meter dari tuan rumah. 20 meter lagi, 1 meter lagi. Saya, Tidak. Perdana Menteri, kau di sini. Yang Mulia, penasihat kerajaan memang telah melakukan kesalahan besar kali ini.
jika dia tidak membocorkan urusan istana kepada Meng Ho, tidak akan melakukan tindakan keji terhadap Sang Jenderal. Kalau begitu, menurutmu, Perdana Menteri, apa yang harus dilakukan? Pecat sementara penasihat kerajaan dari jabatannya. Berhentikan dia selama 3 bulan. Sebagai hukuman. Bagus. Semuanya akan seperti kata Perdana Menteri. Saudara Ting, hari ini di Aula Raja. Kenapa? Kau bilang untuk tidak menghukum Chen Weixing itu. Lagi pula aku memalsukan kematianku. Jika aku mengajukan tuntutan yang berlebihan, aku khawatir itu akan membuat raja dalam posisi yang sulit. Di istana raja, banyak hal tidak sesederhana yang kau pikirkan. Perdana Menteri ini. Kenapa dia? Siapa yang maju untuk menghukum Chen Weixing? Penasihat kerajaan adalah orang Perdana Menteri Meng Zitang. Dia bilang dia bisa menghukumnya. Jadi raja punya cara untuk menghukum penasihat kerajaan. Meng Zitang ini, apa latar belakangnya? Bahkan raja harus waspada padanya. Kau lihat raja sudah tua. Dia seusia ayahmu. Tentu saja ada masalah kurang energi. Jadi dia sangat bergantung pada Perdana Menteri. Tidak, kau baru saja bilang. Kukatakan raja sudah tua. Tidak. Kau bilang raja sudah tua. Seumuran dengan ayahku kan? Apa salahnya pernyataan itu? Dulu Meng Ho menyuruh ayahku menguji obat. Karena dia ingin meracuni orang lain. Dan kenapa memilih ayahku? Usia ayahku, penampilan dan yang lainnya mirip dengan target. Mungkinkah dia mencoba meracuni raja? Ini mengerikan. Aku harus menemukan cara untuk memperingatkan raja. Selain itu, Chen Weixing mengundurkan diri dari jabatan guru nasional. Aku khawatir ada konspirasi lain yang sedang terjadi. Yeda di geng macan ganas. Kau harus mengurus semuanya untukku. Jangan khawatir, Saudara Ting. Anggap saja selesai. Entah untuk menyelamatkan ayahku atau untuk menyelesaikan tugas sistem, aku harus bertemu mereka, Meng Zitang dan Chen Weixing. Halo, selamat datang. Oh, Seng Dai. Kau tidak mengenaliku. Tuan Ye, Tuan Shen sudah di dalam, menunggumu. Or, sejak kapan kau jadi sopan begini? Semua ini berkat bimbingan Tuan Chen. Seorang staf klub terpidana. Wajar saja, aku memiliki kualitas seperti itu. Tuan Ye, silakan lewat sini. Apa yang terjadi? Tempat ini tampak berbeda. Yeda, kau di sini. Chen Weixing, apa yang kau rencanakan? Aku sungguh tak menyangka. Orang sebodoh dirimu benar-benar berpikir untuk memalsukan kematianmu. Aku bahkan tertipu olehmu. Jadi bagaimana? Apa kau tidak peduli dengan nyawa ayahmu? Apa kau tidak menginginkan kulit katak putih lagi? Aku butuh kulit kodok putih. Tapi kalau kau mau aku membunuh seseorang, lupakan saja. Jangan khawatir. Kau sangat cerdas. Dan aku selalu sangat menghormati orang cerdas. Syaratku adalah kau menikahi Fangya. Apa? Aku tidak bisa menikahinya. Yeda, bukankah kau dulu meringkuk di kakiku dengan cukup antusias? Kurasa kau bahkan menanggung utang 5 juta untukku. Sekarang Tuan Chen ingin memenuhi keinginanmu. Jadi kenapa kau tidak mau? Kau cuma petugas pemandian rendahan di Lakse, sepertimu. Yaya mau menikah denganmu? Itu asap membumbung dari kuburan leluhurmu. Apa alasanmu menolak? Aku punya wanita yang kucintai. Aku tidak bisa menikahinya. Hahaha. Kalau begitu, The film was aku tidak bisa translated memberimu kulit and katak putih. narrated by M Media. Kenapa kau memaksa aku melakukan hal yang tak kuinginkan untuk kulakukan? Hahaha. Maka ayahmu harus menderita sedikit lebih lama lagi, karena Tuan Ye sudah punya orang yang dicintainya. Aku tak bisa memaksanya. Usir dia. Segera. Yeda, tolong pergi. Tuan Chen, kenapa Anda memaksa saya menikahi pecundang Yeda itu? Aku punya rencanaku sendiri. Turuti saja.
dan Perdana Menteri pasti akan menghadiahimu. Itu asap yang mengepul dari kuburan leluhurmu. Kalau begitu, terima kasih, Tuan Chan. Apa aku benar-benar harus mengkhianati Xiaoran untuk menyelamatkan ayahku? Tapi pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan. Jika terjadi kesalahan, bukan hanya aku tak akan mendapatkan kulit kodok putih. Aku juga harus melihat ayahku mati. Yida. Kau benar-benar di sini. Xiaoran, kenapa kau mencarimu? Hari ini ulang tahunmu. Ada apa? Apa kau tidak senang? Ah, tidak. Aku hanya sangat senang, sangat terkejut. Kau benar-benar ingat ulang tahunku. Aku bahkan lupa sendiri. Kau hanya sedang banyak pikiran. Yida. Aku tahu. Kau akhir-akhir ini sangat sibuk. Selama racun ayahmu belum sembuh, kau tak akan bisa bahagia. Tapi karena hari ini ulang tahunmu, aku tetap berharap bisa merayakannya denganmu. Terima kasih, Xiaoran. Oh ya, aku membuatkanmu kue. Kita cari tempat untuk memakannya, yuk. Baik. Xiaoran, kau begitu baik padaku. Biarkan aku. Yeda, ayo kita makan kuenya. Baik. Apa? Tidak enak, ya. Kau makannya pelan sekali. Ini tidak terlalu enak. Aku hanya ingin memakannya pelan-pelan, agar aku bisa menikmatinya lebih lama. Kalau kau suka, lain kali kubuatkan lagi untukmu. Xiaoran, kau tak perlu sebaik ini padaku. Yida, jangan bicara begitu. Kau pantas mendapatkan yang terbaik. Tidak. Kau tidak mengerti. Yida, apa kau sedih karena ayahmu? Ya, sebenarnya aku dengar dari kakakku. Kalau ketua dewan punya kulit katak putih, hanya saja, sepertinya, ia tak akan begitu saja memberikannya. Begini saja. Besok, aku akan ikut denganmu untuk memintanya. Apapun syaratnya, kita akan berusaha memenuhinya. Kita akan membuatnya menyerahkan kulit katak putih itu. Bagaimana? Sebenarnya mereka sudah menetapkan syarat. Benarkah? Wah, hebat. Ayahmu pasti akan sembuh. Syarat apa yang mereka ajukan? Mereka ingin aku menikahi Fang Ya. Jadi begitu. Aku heran. Kenapa kau tiba-tiba sedih begini? Aku mengerti. Kau mengerti apa? Kuberikan restuku untuk kalian. Lagi pula, kau dulu sangat menyukai Feng ya? Sekarang kau bisa bersamanya. Dan menyelamatkan nyawa ayahmu. Ini hasil yang terbaik. Tapi aku menyukaimu. Jangan konyol. Apa kau tega mengabaikan nyawa ayahmu? Demi bersamaku. Kita sudah dewasa. Kita tak bisa lagi seenaknya sendiri. Kau dan Feng Ya bersama. Itu bagus. Yida, The film was Aku pergi dulu. translated and narrated by kudoakan M. kalian bahagia. Xiaoran. Fang Ya. Setelah aku menikahimu, kapan kau bisa memberiku kulit kodok putih? Sehari setelah pernikahan. Bagus. Kita menikah besok. Maafkan aku, Xiaoran. Di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menikahimu. Tuan Jan, Anda benar-benar ahli strategi yang brilian. Dia sudah setuju untuk menikah denganku. Cuma ada satu hal yang tak ku mengerti.
Syarat yang kau berikan padanya untuk kulit kodok putih, cuma agar Yaya menikah dengannya. Kenapa kau begitu baik padanya? Ya, Tuan Jan. Kenapa Anda memaksa saya menikahi si pecundang itu? Aku merasa sangat dirugikan. Apa kau tega berpisah dengannya? Alasanku menyuruhmu menikahinya tentu bukan hanya untuk itu. Ada rencana lain. Pengaturan apa? Apa sebenarnya? Kenapa Yaya harus menikah dengannya? Dulu baru bisa? Kau tidak mengerti. Orang terdekat kita lah yang paling bisa menyakiti kita. Yaya, kau harus menjadi istrinya. Dengan begitu, kau bisa membantuku melakukan sesuatu. Ada apa? Racuni jarum emas itu. Racuni jarum emasnya. Apa maksudmu? Kondisi kesehatan penguasa sedang terganggu penyakit dingin. Tadi malam aku mengamati tanda-tanda langit. Besok malam pasti akan ada kekacauan besar. Dengan kondisi kesehatan penguasa, dia pasti akan menderita kedinginan dan kelembapan, dan penyakit lamanya akan kambuh. Kalau begitu, dia pasti akan memanggil guru nasional yang baru diangkat, Yeda, untuk mengobatinya. Kalau begitu, selama jarum emas dilapisi racun, kita bisa menggunakan tangan Yeda untuk membunuh penguasa. Tepat. Kau harus menikahi Yeda hanya sebagai istrinya. Hal ini bisa terlaksana. Yida, apa kau benar-benar akan menikahi Fenya? Ya, Kalau begitu, bagaimana dengan Xiaoran? aku telah berbuat salah padanya. Silakan sambut pengantin pria dan wanita. Aku harus naik sekarang. Ayo, pengantin pria dan wanita, silakan bertukar cincin. Upacara pernikahan selesai. Ayo Yeda, minum denganku. Lagi pula kita sekarang keluarga. Ayo pergi. Ayo pengantin pria. Minumlah. Selamat. Shen Weixing, ingat kulit kodok putihmu. Jangan khawatir. Setelah malam ini, kulit kodok putih akan menjadi milikmu. Fang Ya, apa yang kau lakukan di sini? Tidak ada apa-apa. Aku kehilangan salah satu antingku. Aku akan mencarinya. Er, Jadi disinilah dia menyembunyikan jarum emasnya. apa yang sedang kau lakukan? Yeda, kita sudah menikah sekarang. Melakukan apa yang dilakukan pasangan suami istri? Tentu saja. Jangan sentuh aku, enyahlah. Yeda, kurasa kali ini kau bahkan takkan tahu apa yang menimpamu. Tabib Ye, The Raja film was sakit parah. translated Kami and mohon Anda segera narrated datang by ke istana ME. kerajaan. Yeda, Yeda, bangun. Yeda, Ada apa? Raja sakit. Kau dipanggil untuk mengobatinya. Apa? Raja sakit. Cepat, aku akan menunggumu di rumah.
Yeda. Kali ini Raja pasti akan mati di tanganmu. Hui. Yeda, cepat. Raja demam tinggi. Gunakan jarum emasmu untuk mengobatinya cepat. Yeda, cepat. Menggigil Raja semakin parah. Cepat obati dia dengan jarum emasmu. Baiklah. Tunggu. Permaisuri Jiangshou. Di mana tabib Dewa Fang yang terhormat? Apa kenapa ada pemuda yang gelun pernah kutemui sebelumnya? Yang mulia, Ada adalah saudara angkatku. Dia juga menyelamatkan nyawa ayahku. Keahlian medisnya pasti akan memulihkan kesehatan raja. Karena Jenderal Win sudah bicara, aku akan mempercayainya sekali ini. Tahu, usukkan jarumnya. Terima kasih atas kepercayaan, Yang Mulia. Sepertinya aku sakit lagi. Tadi Pie. Terima kasih telah merawatku. Ya. Aku pun turmu menakjubkan. Hanya 1 jarum, dan raja sudah sadar kembali. Sungguh tak terbayangkan. Anak muda sepertimu. Namun kau memiliki keterampilan medis yang begitu halus dan ahli. Pujian Yang Mulia berlebihan. Aku hanya cukup beruntung untuk menerima beberapa ajaran sejati Raja Obat. Setelah tusukan jarum itu, aku merasa jauh lebih baik. Kurasa aku bahkan bisa duduk sekarang. Yang Mulia, harap tetap tenang. Setelah tusukan jarum berikutnya ini, Anda akan bisa berdiri. Bahkan mungkin pulih sepenuhnya. Ya, aku merasa jauh lebih baik. Yang Mulia, ada apa? Yeda, apa maksud semua ini? Jika terjadi sesuatu pada Raja, aku akan melenyapkan seluruh klanmu. Yang Mulia, tolong tenangkan dirimu. Yeda, jelaskan dirimu. Aku tidak mengerti. Teknikku seharusnya benar. Ini Fang Ya. Fang Ya meracuniku. Hahaha. Menyadari hal itu sekarang. Agak terlambat, bukan? Apa kau benar-benar berpikir aku begitu baik, memberimu pernikahan yang begitu indah? Hahaha. Aku hanya tidak menyangka kau akan menggunakan cara yang begitu rendah dan tercela. Kau kalah telak. Bagaimana kau bisa menyalahkan orang lain? Guru Nasional dan Perdana Menteri telah tiba. Ada apa? Wentin, jika kau tidak selalu melindungi si tak berguna ini, aku tak perlu menggunakan cara-cara yang begitu keji. Sekarang setelah sampai pada titik ini, jika kau tunduk padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampunimu. Mang Zitan, kau benar-benar punya ambisi yang berbahaya. Mang Zitan, kau merebut tahta. Itu melanggar tatanan alami. Sayang sekali Raja sangat mempercayaimu dan mengangkatmu sebagai Perdana Menteri. Yang Mulia, bangunlah. Bangun dan hukum dia. Yeda, pikirkan sesuatu. Raja masih memiliki napas tersisa di dalam dirinya. Aku masih punya kebohongan untuk diceritakan. Mungkin aku bisa menyelamatkannya. Baiklah, aku akan coba. Terima. Nah, bahkan di emban kematian,
Kau masih begitu keras kepala. Kalau begitu, biar ku beritahu kau. Racun di tubuh raja adalah racun yang sama yang ada di tubuh ayahmu. Tetapi dosisnya 10 kali lebih kuat. Dia mungkin hanya punya beberapa detik tersisa untuk hidup. Sistem, bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Maaf, hal-hal yang berkaitan dengan 4 penjahat besar saat ini belum dibuka di sistem ini. Tuan rumah perlu mengandalkan upaya mereka sendiri untuk mencapai keinginan mereka. Aku mengerti. Aku harus mengatakan kebohongan besar untuk menyelamatkannya, benar. Meng Zitan, kau telah ditipu. Raja sama sekali tidak diracuni. Kami hanya berakting. Yida, apa kau gila? Raja hampir tidak bernapas. Lebih banyak keluar daripada masuk, dan kau masih bicara omong kosong. Katakan apa yang kau mau. Setelah malam ini, kalian semua mati. Raja tidak mati sejak awal. Hanya saja, aku memberinya jarum yang mengubah warna kulitnya. Mahal. Yeda, tindakan putus asamu sebelum mati sungguh menyedihkan dan mengerikan. Raja, sekarat di tangan tabib kerajaan yang baru diangkat. Sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Yeda, kau akan menanggung aib abadi. Yeda, bagaimana semua ini bisa terjadi? Ini semua salahmu, dukun gadungan. Kau membunuh raja. Aku akan mengubur seluruh keluargamu bersamanya. Aku tidak. Raja sama sekali tidak diracuni. Aku menipumu. Lihat saja. Dia akan segera bangun. Sistem, beri aku chip. Yeda, kuharap apa yang kau katakan itu benar. Tapi Raja, dia tidak bernapas lagi. Yang mulia, Selamat, tuan rumah, kebohongan Anda berhasil. Tanda-tanda vital Raja telah kembali ke keadaan sebelum diracun. Ada apa ini? Solamati. yang mulia, kau masih hidup. Ratuku, apa yang baru saja terjadi padaku? Inilah yang sebenarnya terjadi, Yang Mulia. Aku telah menyadarinya. Rencana jahat kanselir dan mantan guru nasional. Dengan skema kecil, mereka mengambil umpan. Lihatlah, Yang Mulia, apa yang mereka lakukan sekarang. Ben Zitan, apa kau memberontak? Bagaimana mungkin? Jangan panik, kanselir. Kita punya begitu banyak orang di pihak kita saat ini. Keuntungan mungkin bukan milik mereka. Benar. Dengarkan, anak buah. Tepu mereka. Kanselir, apa kau mencoba kudeta? Jangan khawatir, Yang Mulia. Selama aku di sini, mereka tidak akan bisa menyentuhmu. Hahaha. Wen Tin, apa kau pikir kami tidak siap untuk menghadapimu? Orang-orang ini benar-benar The gila. film was translated Meng Zitan, and narrated by M. Yang Mulia telah memperlakukanmu dengan baik. Jika kau kembali sekarang, nyawamu akan diampuni. Wen Tin, bukankah seharusnya kau mundur? Jika kau memilih pihak yang salah kali ini, kau akan kehilangan nyawamu sia-sia. Untukmu, itu tidak sepadan. Berpikirlah jernih. Dan menyerahlah. Serahkan Yang Mulia sekarang. Dan kami tidak hanya akan mengampuni nyawamu, tapi kami bahkan bisa mempertahankan posisimu sebagai jenderal. Pada titik ini, jangan membuat pilihan yang sia-sia. Kau. Yeda. Aku takut aku akan mati di sini. Nanti bawa Yang Mulia dan Ratu, lalu lari. Serahkan sisanya padaku. Saudara Ting, jangan terlalu pesimis. Aku masih di sini.
Kau. Aku membawa Yang Mulia kembali dari kematian. Aku bisa membawa kita keluar dari sini hidup-hidup. Yeda, di saat seperti ini, omong kosong apa yang kau bicarakan? Hafal. Keluar dari sini hidup-hidup. Kurasa, lebih baik kau duduk dan menunggu ajalmu. Aku benar-benar bisa, karena aku bisa terbang. Ayah, Tuan rumah gagal berbohong. Terbang bukanlah fungsi fisik manusia, itu bukanlah kemampuan. Yang bisa dicapai, aku tidak bisa terbang. Hahaha. Yeda, kau benar-benar membuatku tertawa. Kau hanya badut. Hari ini, kau telah berhasil menghiburku. Hahaha. Yeda. Di saat seperti ini, berhentilah bicara omong kosong. Apa yang harus kulakukan? Yang dapat tuan rumah gunakan, peristiwa dengan probabilitas sangat rendah dapat digunakan tuan rumah untuk berbohong, tetapi tidak melampaui batas fisik manusia. Probabilitas sangat rendah. Aku mengerti, ya. Aku tidak bisa terbang. Tapi aku berani bilang, jika kau berani menembakkan panah hari ini, panahmu tidak akan menyentuhku. Menggelikan kasihan. Kau bilang aku tak bisa menipuku olehmu. Baiklah, kalau begitu, kau korban pertamaku hari ini. Apa yang terjadi? Yeda ini. Aneh. Peringatan. Jan Wixing, si penjahat, telah mendeteksi keterampilan tuan rumah. Dia cenderung mempercayai kebohongan tuan rumah. Tuan rumah, harap segera sesuaikan strategi Anda. Shen Wixing ini memang terlalu pintar. Kau benar, aku Anya. Tahukah kau kenapa? Apa alasannya? Tidak peduli betapa konyolnya kata-katanya, itu selalu menjadi kenyataan pada akhirnya. Ada, bisakah kau benar-benar membawa kami keluar dari sini? Lari. Begitu dia beraksi, kita mati. Kejar mereka. Berhenti. Oh. Mundur. Semua pasukan jenderal akan datang. Yedel, kuharap mereka ada di sini. Tapi mereka di perbatasan. Ya. Bagaimana mereka bisa menunggu kita di sana? Yeda, apa yang kau katakan menjadi kenyataan lagi. Orang-orang dari perbatasan. Mereka semua ada di sini. Habis sudah. Kita tamat. Dan Zitan. Dan kau. Shen Wixing. Kalian berdua berkomplot memberontak. Kalian dihukum mati. Aku menjatuhkan hukuman mati untuk kalian berdua untuk segera dieksekusi. Tunggu. Yeda, apa kau memohon untuk mereka? Aku tidak memohon untuk mereka. Aku hanya ingin tahu keberadaan kulit kodok putih. Hahaha. Aku sudah membakar kulit kodok putih. Yeda, ayahmu ditakdirkan The film binasa. was translated Hilang. and narrated Sudah by hilang. M Media. Ayah, Kau bohong. Dari saat kalian berdua saling memandang, aku tahu sesuatu yang berharga seperti kulit kodok putih tidak akan hilang begitu saja, dan kemungkinan ada pada salah satu dari kalian. Kulit kodok putih. Ayahku bisa diselamatkan. Yeda, selamat. Akhirnya kau menemukannya. Kalian pergi, aku yang akan mengurus sisanya. Baik. Selamat, tuan rumah, berhasil menyelesaikan misi balas dendam pada 4 penjahat.
Isi Hauran. Aku sangat menyesal. Yeda sudah menikahi Fen ya? Tapi aku masih membutuhkan dokter keluargamu untuk merawat orang tuaku. Tidak apa-apa. Bibi. Paman melihatku tumbuh dewasa. Membantunya saat ia membutuhkan. Bukan masalah besar. Sayang sekali. Yeda kita melewatkan gadis sebaik itu. Bibi. Kita tak perlu membahas masa lalu. Ibu. Xiaoran. Aku menemukan kulit kodok putih. Benarkah? Ini nyata. Tahu, ayahmu sekarang bisa diselamatkan ini. Ini sungguh luar biasa. Ayah. Ayah. Ayah, bertahanlah. Hei, ayahmu bergerak, tangan ayahmu bergerak. Ayah. Ayah. Ayah, kau sudah bangun. Kau sudah lama sekali tidur. Suami. Suami, Apa yang terjadi padaku? suami. Kita hampir kehilanganmu. Untungnya, kita punya Ada dan Xiaoran. Kalau tidak, kita benar-benar akan kehilangan Imo. Suami, Ya, Ayah, kau sudah bangun. Kau sudah bangun. Di mana Xiaoran? Xiaoran. Yeda. Ngapain lu di sini? Bukannya lu harusnya sama tante dan om lu nerayain reuni keluarga. Xiaoran. Terima kasih selama ini atas dukunganmu. Dan karena telah merawat orang tuaku, jika bukan karenamu, ayahku mungkin tak akan hidup sampai melihat hari aku menemukan kulit kodok putih. Gak ada apa-apa. Gue cuma ngelakuin apa yang gue bisa. Cuma hal kecil. Tidak, semua ini sangat berarti bagiku. Beneran bukan apa-apa. Kok mending lu pergi, rayain sama tante dan om lu. Gue pengen sendiri dulu. Xiaoran. Jangan kayak gini, dong. Lu kan udah nikah sama Fang ya? Pernikahanku dengan Fang Ya dipaksakan. Orang yang selalu kucintai sejak awal adalah kau. Ya udah, gue nggak mau jadi orang ketiga di pernikahan lu. Kalau begitu aku akan bercerai, oke? Jika kau melakukan itu, gue mesti gimana, dong? Orang ketiga perusak rumah tangga lu. Tidak setelah Fang Ya dan aku menikah, hal pertama yang dia lakukan adalah meracuni jarum akupunturku dan menjebakku karena membunuh kaisar. Apa? Intinya, dia hampir membunuhku. Pernikahanku dengannya hanya sandiwara. Aku akan menghubunginya sekarang. Aku akan bercerai. Fang Ya, kemarilah sekarang, aku ingin bercerai. Yeda, tolong aku. Banyak sekali orang yang mengepung rumah kita. Mereka bilang keluarga Feng kita membantu dan bersekongkol dengan kejahatan. Ya, keluargamu The Fang film was pantas translated mendapatkannya. and Rasakan narrated itu. by M Media. Xiaoran, kau dengar itu? Fang Ya telah ditangkap. Aku akan bercerai. Aku harus pergi sendiri. Tapi, Harus pergi ke tempat yang mewah sekali. Jangan khawatir. Kata ini. Dia pasti akan menandatanganinya. Yeda, tolong aku. Aku istrimu. Apa kau ingin keluar dari penjara? Jika kau ingin keluar, tanda tangani saja perjanjian ini. Yeda, jangan. Aku mencintaimu. Apa kau tidak punya perasaan lagi padaku? Jika aku mengungkapkan apa yang kau lakukan dengan jarum emas beracun, sekarang juga, kau akan dihukum mati. Lalu, kau bahkan tak akan memenuhi syarat untuk menandatanganinya. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan.
3 bulan kemudian. Xiaoran, maukah kau menikah denganku? Gue ngelakuinnya.